Yesus mengatakan, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Yesus mengajarkan tauhid. Kalau mengajarkan tauhid agamanya apa? Esa. Berarti Nabi Isa atau Yesus agamanya apa? Pak Bahamaniun itu agamanya apa pengikutnya? Pada pengikutnya itu ada 12 orang, namanya Matius, Simon, Yakobus, Bartolomeus, Yohanes, Tadius, Thomas, Alfeus, Yudas Iskariot. Ternyata mereka itu kaum Hawariyun, agamanya Islam, bukan Kristen. Jadi kalau begitu umat Islam, orang Islam boleh nggak memakai nama Yohanes? Hah? Hah? Umat Islam ada yang pakai nama Daud kan? Ada yang pakai nama Musa nggak? Hah? Padahal Daud, Musa, Sulaiman, Isa, Yohanes, Yakobus itu sama Muslim. Sebenarnya nggak boleh orang Kristen, mereka pakai nama Paulus saja, jangan pakai nama Yohanes. Yohanes sama itu Paulus itu bermusuhan karena ajarannya ya. Nah, yang keempat yang mengatakan Tuhan punya anak yaitu orang Kristen, sadar orang itu sadar Trinitas. Ya, Allah Trinitas yaitu Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ya. Kesimpulan yang mengatakan Yesus anak Allah bagi dia adalah terus kesimpulannya orang Kristen di ajaran siapa? Nah, tolong saya hanya bisa pesan karena saya sudah tua, sudah 63 tahun. Anak-anak bapak, cucu bapak, tolong benerin akidahnya. Ya, jangan sampai keluar dari akidah dan keimanan Islam, karena nanti akan tersesat mengikuti ajaran orang yang enggak waras. Ya. Oke, nanti akan kita buktikan. Nah, bagaimana keadaan umat Kristen di hari ini? Ingin tahu? Ingin? Bagus. Itu bersemangat kalau sore-sore. Saya maunya itu dari jam 8 sampai jam 5 tuh. Maunya. Saya akan beberkan ya, saya sudah puasa insyaallah. Dalam Injil ya, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyata daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya, setiap orang yang berseru Yesus, Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang masuk surga adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Pada hari kiamat mereka akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. ya, ini hasilnya orang Kristen di hari kiamat di hadapan Yesus.
masalah di Kalimantan. Orang Dayak yang saya terangkan tentang ayat ini juga mengatakan begitu. Wah, kalau begitu saya ini dimurtahkan. Karena di sini sudah jelas dari Injil Matius 7 ayat 21 sampai 23, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan. Ini kalimat negatif. Kalau dijadikan kalimat positif menjadi setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk kerajaan surga. Yang masuk kerajaan surga mereka yang melaksanakan perintah Allah. Ini aslinya, Injil aslinya. Ya. Di hari kiamat mereka itu nanti akan apa itu? Mendatangi Yesus. Nanti kita sama-sama akan menyaksikan. Ya, hanya kita di belakang barisan siapa? Nabi. Kalau mereka enggak, dia bingung mau kemana saya ini. Soalnya begini begitu datang ke Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat atas namamu? Bukankah kami sudah membuat keajaiban atas namamu? Bukankah kami sudah mengusir roh atas namamu? Tapi Yesus bilang, sambil matanya merokok, aku tidak pernah kenal kalian. Enyah daripada aku. Kamu sekalian membuat kejahatan. Coba, Bapak bisa nggak mengekspresikan sendiri? Ini kalau dijadikan semacam sinetron, bagus. Dia sudah memuja-muja Yesus, nggak taunya di akhirat di padang mahsyar diusir. Aku tidak pernah kenal kamu. Entahlah dengan Bapak. Kalian semua buat kerja. Terus gimana mereka? Ya, kalau diusir oleh Yesus, mereka yang masih hidup tidak tahu. Padahal di dalam kitabnya jelas. Ibu percaya nggak? Kalau nggak percaya, silakan data sendiri. Nggak percaya? Saya khawatir nggak percaya. Ya. Jadi, menurut Yesus dalam Injil Matius 7:21-23, umat Kristen di hari kiamat sama dengan tidak masuk surga, tidak dikenal Yesus, diusir Yesus, dituduh sebagai penjahat. Kalau ibu-ibu itu masih punya anak yang sekolah di SMA atau SMP, ya katakan saya tidak tahu apa, saya akan beri pengetahuan. Saya banyak berbagai dari Kalimantan, dari Papua, dari Sulawesi, dari Sumatera. Bagaimana saya masuk ke sekolah. Ya. Yang dekat di Bandung, belum. Ya. Sekarang dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Maidah 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, mengakuilah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang lain itu seorang penolong pun. Artinya, kafirlah orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih putra Maryam atau Yesus adalah Tuhan. Orang yang mempersekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan,
tidaklah ada bagi orang-orang alim itu seorang penolongku. Ini firman Allah. Siapa yang membantah? Ada yang membantah? Ini kira-kira kepastian atau khayalan? Hah? Jadi orang Kristen itu menurut Al-Quran dan Injil masuk ke mana? Kalau begitu, kalau ada orang bawa mobil mau dikasih, mau nggak? Betul. Ada kasih tahu. Ya, tapi kalau suruh masuk Kristen, enggak. Ini saya di Sumatera Barat juga begitu. Ya mau nggak dikasih sembako sama orang? Mau dong. Tapi kalau suruh masuk Kristen, jangan mau. Kenapa? Nggak mau masuk neraka, bukan begitu. Ya. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah puja selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ya. Jadi di sini artinya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus atau Allah Trinitas. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. kira-kira ini orang-orang Kristen sudah berhenti belum mengatakan Allah Trinitas? Padahal ini beritanya sudah berhenti. Tapi ini sudah kita sampaikan ke sana loh. Bagaimana mau berhenti, Pak? Mau ada perintah dari awal suruh memberhentikan orang yang mengatakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus nggak disampaikan. Gimana mau berhenti? Mereka nggak tahu. Hah? Gimana? Insya Allah akan saya akan berjuang terus sampai akhir hayat. Ibu ngikut ya, Pak? Hah? Ibu ngikut ya? Tapi jangan baca. Biaya sendiri. Alhamdulillah saya sudah mengislamkan beberapa pendeta ya dari Manokwari itu kepala suku ya kemudian kerja 20 ya kepala suku Serwi di Manokwari ya juga di orang Dayak ya. Dan saya kemarin tinggal di pedalaman di Hulu Sungai Mahakam dan saya insya Allah dalam waktu dekat tahun 2010 ini akan penghadatan secara massal seperti tadi orang pilihan kira-kira 200 orang insya Allah ya. Saya memang punya hobi Pak, senang apa itu menjadi petualang walaupun nggak ada duitnya itu tapi saya senang seni kok seni saya bisa ketemu orang macam-macam ya. Menurut Al-Quran, umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan dan Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dari kiamat diharapkan masuk surga. Tempatnya di neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang yang menjalin itu. Iya. Dengan demikian, umat Kristen sudah mempunyai dua tiket. Satu dari Yesus, dua dari Allah. Matius 7:21-23 dari Allah, Surat Al-Maidah ayat 72-73. Tiket itu untuk masuk ke mana? Nah, ini kaitannya dengan salib. Ya, apa sih salib itu fungsinya? Itu kertaskan. Nanti yang bakal kertas nanti ikutin aja. Ambil kertas logam. Enggak? Ya. Ya, kalau bagi dua, ya, bagi dua. Cepat, waktunya habis. Ya. Itu
Privat seperti ini. Ya. Ya,